Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saidar Rahman, NIM saya 2017-041. Nah, di sini saya ingin sedikit mereview mengenai buku yang telah saya baca itu tentang kantor hukum, pendirian dan manajemennya. Nah, di sini berbicara mengenai manajemen suatu law firm gitu ya. Maka atau lebih enaknya itu ataupun lebih gampangnya itu kita sebut tentang pengelolaan kantor hukum ataupun kantor advokat. Nah, di sini saat kita ingin menjalankan ataupun mendirikan suatu kantor hukum ataupun kantor advokat ya. Nah, kita haruslah memiliki suatu pemahaman di situ. Pemahaman mengenai apa? Itu tentang ketentuan-ketentuan saat ingin mendirikan ataupun menjalankan suatu kantor ini. Karena dari pendirian, menjalankan kantor advokat itu sudah ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Nah, kita harus berjalan sesuai dengan apa yang telah diatur oleh ketentuan yang berlaku tersebut. Nah, namun di sini pemahaman saya tidak cukup gitu loh. Ada hal penting lainnya yang juga harus kita miliki ataupun harus kita tahu saat ingin mendirikan ataupun menjalankan kantor advokat ini. Nah, hal yang penting itu tentang pengimplementasian ataupun pengaktualisasian. Nah, saat kita hanya memahami ataupun hanya paham tentang ketentuan-ketentuan tapi dalam penerapannya saat di lapangan itu menyimpang, kan itu tidak dibenarkan juga gitu loh. Nah, makanya di situ pengimplementasian ini juga dianggap penting. Nah, bicara mengenai manajemen lagi ya, mungkin lebih kita bahasnya itu tentang fungsinya dari manajemen ini loh. Nah, untuk fungsinya ini ada 4 fungsi manajemen ini. Yang pertama itu tentang perencanaan, yang kedua itu pengorganisasian, yang ketiga itu pengarahan, dan yang terakhir itu ada pengendalian. Nah, untuk yang perencanaan itu hal yang kita jadikan pedoman untuk kegiatan kita yang akan kita lakukan ke depannya. Nah, jadi di situ untuk meminimalisir adanya ketidakpastian saat menjalankan kantor hukum ini. Makanya di situ dibuatlah sebuah pedoman yang menjadi rancangan kita dalam menjalankan kantor advokat ini. Nah, kemudian yang kedua itu ada pengorganisasian. Nah, pengorganisasian di sini yang dimaksudkan ialah pengelompokan orang-orang menjadi bidang-bidang, dan juga di situ ada pemberian tugas. Atau mungkin lebih seringnya itu kita sebut tentang struktur ya, struktur organisasi. Nah, di situ jadi ada yang berperan sebagai di bidang ini, ada yang jadi ketua, ada yang dari bidang ini itu. Nah, banyak itu. Itu tergantung dari kantornya itu mau strukturnya itu yang bagaimana gitu loh. Nah, kemudian ada pengarahan. Pengarahan di sini ialah mengarahkan ataupun memberi perintah ya sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan dan berdasarkan juga dengan pengorganisasian gitu loh. Jadi kita menjalankan memerintahkan ataupun mengarahkan sesuai dengan yang menjadi tujuan kita, yang menjadi pedoman kita sesuai dengan rencana, namun tidak juga menghilangkan ataupun mengkhianati daripada pengorganisasian yang sesuai telah kita bagi mengenai tugas-tugasnya itu, tugas dari masing-masing ini. Nah, yang terakhir itu adalah pengendalian. Pengendalian di sini adalah pemastian agar kantor advokat ataupun kantor hukum ini berjalan sesuai dengan standar, aturan, tujuan, dan juga perencanaan di situ. Nah, jadi agar tidak menyimpang, makanya hal seperti pengendalian ini diperlukan. Nah, kemudian juga hal yang ingin saya bahas itu mengenai pengembangan kantor advokat. Nah, di sini perlu sekali adanya pengembangan itu dalam suatu kantor advokat ini, karena kan hukum itu tidak hanya stuck pada satu titik aja gitu loh.
tapi terdapat perubahan-perubahan ataupun pengembangan-pengembangan di bidang hukum. Nah, makanya di sini suatu kantor advokat ini harus melakukan suatu pengembangan supaya menyesuaikan dengan hukum yang selalu bergerak maju tersebut. Nah, maka dari itu perlulah pengembangan ini, seperti misalkan hal-hal yang mungkin bisa dilakukan kantor advokat agar menyesuaikan dengan hukum yang terus bergerak maju ini bisa dilakukan dengan pelatihan kepada lawyer, ataupun kumpul-kumpul membahas untuk suatu undang-undang misalkan baru gitu loh, dibahas untuk menjadikannya sesuatu undang-undang baru itu jelas gitu. Nah, mungkin hal yang bisa saya review itu saja. Salah dan hilapnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.